Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas topik-topik menarik seputar ekonomi dan investasi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat diperbincangkan nih. Kalian pernah dengar nggak sih kalau ada organisasi masyarakat atau ormas yang diduga menghambat investasi di Indonesia? Wah, kok bisa ya? Yuk, kita kupas tuntas dalam video ini. Oke, jadi ceritanya begini. Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kita, Pak Airlangga Hartarto, menyampaikan kabar yang cukup bikin heboh. Dalam sebuah konferensi pers di Istana Kepresidenan, beliau mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengumpulkan data lengkap terkait ormas-ormas yang diduga menghambat investasi di Indonesia. Wah, serius nih. Bayangin saja, data yang sudah dikumpulkan menunjukkan bahwa aksi-aksi premanisme berkedok ormas ini ternyata bukan cuma sekadar isu sepele, melainkan telah berdampak besar pada pertumbuhan investasi, sampai disebutkan bisa mencapai kerugian ratusan triliun rupiah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana bisa sebuah organisasi yang seharusnya menjadi pilar partisipasi sosial, malah terlibat dalam praktik yang merugikan, yuk kita ulas dulu apa sebenarnya ormas itu dan perannya dalam masyarakat. Nah, jadi ormas atau organisasi masyarakat itu pada dasarnya adalah kumpulan warga yang berkumpul dengan tujuan bersama, misalnya untuk mendukung program-program sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang mendukung pembangunan negara. Mereka ini sebenarnya punya peran yang sangat positif loh. Bayangkan saja, tanpa ormas, banyak inisiatif kemasyarakatan yang selama ini membantu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional nggak akan terwujud. Tapi di sisi lain, ternyata ada juga segelintir ormas yang menyimpang dari fungsi utamanya. Data yang diungkap oleh Pak Airlangga menunjukkan bahwa ada ormas-ormas yang melakukan aksi premanisme seperti meminta pungutan liar, intimidasi, dan bahkan mengancam investor. Gimana bisa ya? Padahal investasi itu salah satu kunci untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika investor merasa terintimidasi atau bahkan diperas, mereka bisa saja cabut dan akhirnya menurunkan kepercayaan pasar terhadap iklim investasi di Indonesia. Lebih jauh lagi, data dan laporan yang ada mengungkapkan beberapa fakta menarik. Misalnya di kawasan industri, ada laporan dari Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri yang mengatakan bahwa aksi ormas ini sudah merambah ke penetapan kafling pengelolaan limbah. Nah, bayangkan betapa kompleksnya situasi ini. Para pengusaha yang sudah berusaha menjalankan operasional, perusahaan mereka harus berhadapan dengan ormas yang rebutan, area strategis. Bahkan sampai ada demo dan permintaan jatah untuk kegiatan yang sebenarnya harusnya menjadi urusan internal perusahaan. Jadi bukan hanya soal investasi yang mundur, tapi operasional sehari-hari pun bisa terganggu. Ini jelas berdampak pada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha. Terbayang nggak berapa besar kerugian yang mungkin terjadi karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengatasi gangguan seperti ini? Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Apa sebenarnya yang membuat ormas bisa sampai menghambat investasi? Di satu sisi, ormas itu merupakan wadah untuk mengorganisir aspirasi masyarakat. Tapi ketika ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kepercayaan publik dengan cara melakukan pungli, intimidasi, bahkan meminta uang keamanan, itu jelas menciptakan atmosfer yang tidak kondusif. Investor, baik domestik maupun asing, pastinya akan merasa was-was. Mereka mencari jaminan keamanan dan kepastian hukum. Jika ada ancaman seperti ini, wajar saja kalau mereka memilih untuk mencari tempat investasi yang lebih stabil. Lebih menarik lagi, data menunjukkan bahwa aksi premanisme ini bukan hanya mengganggu operasi sehari-hari, tapi juga memberikan sinyal negatif kepada dunia usaha. Bayangkan, laporan-laporan yang masuk ke kementerian dan aparat penegak hukum menyebutkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh tindakan intimidasi ini bisa mencapai angka yang fantastis, ratusan triliun rupiah. Ini bukan cuma soal kerugian material, tapi juga soal kepercayaan investor yang mungkin berkurang drastis. Nah, makanya pemerintah nggak tinggal diam. Dengan data yang sudah ada, Pak Airlangga dan timnya siap melakukan evaluasi mendalam untuk menginventarisasi ormas yang dinilai menyimpang dari peran positifnya. Langkah ini diharapkan bisa memberikan efek jera kepada oknum yang menyalahgunakan keorganisasian, sekaligus mengembalikan kepercayaan investor kepada Indonesia.
Sebelum kita lanjut, bayangkan juga bagaimana skenario ini bisa berdampak luas. Jika investor cabut, bukan hanya operasional perusahaan yang terganggu, tapi juga lapangan kerja yang terbuka akan berkurang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini ditargetkan tinggi, katakanlah, mencapai 8% atau lebih, bisa saja melambat drastis. Jadi dari sisi keamanan investasi, masalah ini nggak bisa dianggap sepele. Pemerintah, dengan kerjasama berbagai instansi dan dukungan aparat penegak hukum, memang sedang menyiapkan langkah tegas untuk memastikan bahwa hanya ormas yang benar-benar membawa manfaat yang tetap diberi ruang, sedangkan yang menyimpang akan ditindak. Di balik segala data dan fakta yang ada juga sisi emosional yang nggak kalah penting. Banyak pengusaha yang merasa frustasi, bahkan stres, karena harus menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Mereka bukan hanya kehilangan potensi keuntungan, tapi juga harus berhadapan dengan birokrasi yang semakin rumit akibat adanya intervensi yang tidak sehat dari beberapa kelompok. Hal ini tentu saja memicu kecemasan, bukan hanya bagi para pelaku usaha, tapi juga bagi masyarakat luas yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Bayangkan, kalau investasi di Indonesia terhambat, bukan hanya para investor yang merasakan dampaknya, seluruh ekonomi kita pun ikut menderita. Ketika investor ragu untuk menanamkan modalnya, perusahaan-perusahaan jadi sulit untuk berkembang, sehingga lapangan kerja pun berkurang drastis. Kondisi ini berarti lebih sedikit orang yang bekerja, pendapatan masyarakat turun, dan akhirnya pendapatan negara dari pajak dan retribusi juga ikut menurun. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat menurun dan daya beli pun berkurang, menciptakan siklus negatif yang sulit diputus. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga menerima laporan serupa. Data dan laporan yang masuk menunjukkan bahwa bukan hanya sektor investasi secara umum yang terdampak, tetapi juga sektor manufaktur, sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Manufaktur adalah tulang punggung yang menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sumber ekspor produk-produk unggulan. Jika investasi di sektor ini terganggu, bukan hanya kapasitas produksi yang menurun, tapi juga inovasi dan daya saing produk Indonesia di pasar global bisa terhambat. Bahkan Ketua Himpunan Kawasan Industri, Sani Iskandar, mengungkapkan dengan tegas bahwa kerugian akibat aktivitas ormas yang mengganggu investasi di kawasan industri ini bisa mencapai angka fantastis, yakni ratusan triliun rupiah. Angka ini mencerminkan betapa besarnya potensi kerugian yang harus ditanggung oleh perekonomian nasional jika masalah ini tidak segera ditangani. Dengan kombinasi dampak langsung terhadap lapangan kerja, penurunan pendapatan negara, dan melemahnya kepercayaan investor, jelas bahwa kerugian yang timbul bukan hanya soal angka semata, melainkan berdampak luas pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Makanya tindakan tegas dari pemerintah untuk menginventarisasi dan menindak ormas-ormas yang menyimpang ini sangatlah krusial. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya bisa memulihkan kepercayaan investor, tapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, teman-teman, melihat situasi ini, kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif. Jangan sampai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merusak citra ormas yang sebenarnya punya peran positif. Kita harus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga perekonomian kita bisa tumbuh dengan baik. Jadi kesimpulannya, ormas itu punya peran penting dalam masyarakat. Tapi, kalau ada oknum yang menyalahgunakan peran tersebut hingga menghambat investasi, kita harus waspada dan mendukung langkah tegas pemerintah untuk menindak mereka. Ingat, investasi yang lancar akan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar ekonomi dan investasi. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.